Kelebihan The Information System. 1. Dengan menerapkan teori pemrosesan informasi akan membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir, sehingga peserta didik akan didorong untuk berpikir di dalam kegiatan pembelajaran. 2. Peserta didik akan berusaha untuk mengaitkan proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. 3. Guru dan pendidik dituntut untuk kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Guru dituntut dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan metode belajar yang menyenangkan dan menarik, sehingga peserta didik dapat menerima materi dengan baik, sehingga peserta didik akan mudah memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Model yang berorientasi sosial memberikan prioritas untuk memperbaiki kecakapan individu, untuk berhubungan dengan orang lain, untuk bertindak dalam proses yang demokratis, dan untuk bekerja secara produktif dalam masyarakat. Meskipun kelompok model ini lebih menekankan hubungan sosial dibandingkan dengan aspek lainnya, para tokoh dalam kelompok ini juga menekankan pada perkembangan kesadaran studi yang bersifat akademik. Ada beberapa kekurangannya, yaitu memerlukan pengorganisasian materi pelajaran dengan baik dan persiapan keterampilan komunikasi yang prima. Yang kedua, tiap tahap pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Yang ketiga, dapat menghambat aktivitas pengembangan keterampilan berpikir level tinggi dan sangat bergantung pada tingkat kesulitan materi serta kompetensi guru. Dan yang terakhir, materi pelajaran harus dikemas dengan baik sebelum pelaksanaan. Baik, selanjutnya model pembelajaran menggunakan model The Information Processing. Nah, untuk penerapan model pembelajaran, pemrosesan informasi dilakukan berdasarkan jenis model yang diterapkan. Terus, Tokoh Rusman menyebutkan langkah-langkah penerapan model pemrosesan informasi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Ketiga, merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Lalu yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang direncanakan. Kelima, memberikan bimbingan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Lalu selanjutnya, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Selanjutnya, memberikan feedback berdasarkan perilaku yang ditunjukkan siswa. Kedelapan, melaksanakan penilaian proses dan hasil. Lalu yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Kesimpulan, pemrosesan informasi merujuk pada mengumpulkan atau menerima stimulasi dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol perba dan visual. Kelebihan dalam pemrosesan informasi diantaranya, peserta didik akan berusaha untuk mengkaitkan proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. Sedangkan kekurangannya, materi pembelajaran harus dikemas dengan baik sebelum pelaksanaan pembelajaran. Ada 9 poin langkah-langkah menurut Rusman mengenai pemrosesan pembelajaran. Yang pertama, yang ke-1, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang kedua, melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Yang ketiga, merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang direncanakan.
Yang kelima, memberikan bimbingan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap perilaku yang dilakukan atau ditunjukkan siswa. Yang kedelapan, melaksanakan penilaian, proses, dan hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya.